Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Selamat berjumpa kembali bersama Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ayo tetap semangat dalam belajar fisika untuk meraih cita-cita. Kali ini Pak Made ingin berbicara pembahasan gelombang elektromagnetik. Mana sebelumnya kita belajar yaitu listrik statis dan magnet. Mari kita lihat gabungan antara keduanya dalam gelombang elektromagnetik. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik atau gelombang EM adalah gelombang yang tercipta dari getaran antara medan listrik E dan medan magnet B. Dengan kata lain, gelombang EM tersusun dari medan magnet dan listrik yang berosilasi. Medan magnet dan medan listrik ini saling tegak lurus seperti terlihat pada gambar. Jadi, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Maxwell berdasarkan 3 landasan listrik magnet, hukum Gauss, hukum Ampere, dan hukum Faraday memperoleh bahwa laju gelombang elektromagnetik di ruang hampa C sama dengan seper akar mu0 epsilon. Diperoleh masukkan angkanya sekitar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Jadi adik, gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Jadi merambat tanpa medium. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan spektrum gelombang elektromagnetik. Susunan gelombang elektromagnetik berdasarkan urutan panjang gelombang dan frekuensinya disebut spektrum elektromagnetik. Kita lihat gambar di bawah. Susunan dari kiri itu dari frekuensi kecil ke besar, di tengah dari panjang gelombang besar ke kecil, yang kanan dari energi kecil ke besar. Itu disusun urutkan bahwa spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang televisi, gelombang mikro, gelombang radar, inframerah, cahaya tampak. Cahaya tampak itu terdiri dari merah hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Nah, karena tadi sudah dibilang bahwa gelombang elektromagnetik itu termasuk gelombang transversal, maka juga di sini berlaku rumus gelombang. Lihat rumus yang kanan bawah, frekuensi F sama dengan C per lambda, atau F sama dengan E per H, di mana itu energi foton, H tetapan Planck, E itu juga sama dengan Hc per lambda. Jadi ingat bahwa F itu frekuensi, C cepat lambat gelombang elektromagnetik, lambda panjang gelombang, E energi foton, H tetapan Planck. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai persamaan gelombang elektromagnetik. Adapun persamaan diferensial gelombang elektromagnetik, lihat dalam satu dimensi, bisa lihat di sebelah kiri. Turunan parsial 2 kali medan listrik terhadap X sama dengan seperti kuadrat turunan parsial medan listrik terhadap waktu kuadrat. Solusinya daripada persamaan ini yaitu E sama dengan EM sin Kx min omega T. Sedangkan persamaan diferensial untuk medan magnetnya, turunan parsial medan magnet 2 kali terhadap X sama dengan seperti kuadrat turunan parsial 2 kali medan magnet terhadap waktu. Solusinya di bawahnya B sama dengan BM sin Kx min omega T. Nah, di mana masing-masing antara gelombang medan listrik dan medan magnet bisa lihat gambar sebelah kanan. Di mana saling tegak lurus satu dengan lain, demikian pula tegak lurus terhadap arah lambat. Nah, hubungan daripada kuat medan listrik dan magnet bisa lihat di tengah-tengah yang ada anak panahnya. EM per BM sama dengan C. Jadi amplitudo medan listrik per amplitudo medan magnet sama dengan laju cahaya. Atau E per B sama dengan C. Nah, ingat bahwa gelombang dari tempat lain ke tempat lain membawa energi. Demikian pula gelombang elektromagnetik. Nah, rapat energi gelombang elektromagnetik itu terdiri daripada rapat energi listrik dan magnet. Lihat gambar di bawahnya. Itu persamaan di bawahnya. U sama dengan UE ditambah UM. Jadi rapat energi listrik ditambah
dapat inersi magnet. Atau U sama dengan total inersi per Coulomb. Masukkan, ingat, waktu belajar kapasitor dan induktor, jadi dapat inersi gelombang elektromagnetik U sama dengan setengah epsilon 0 E kuadrat ditambah 1/2 mu 0 kali B kuadrat. Nah, adapun intensitas gelombang elektromagnetik Ws sama dengan P per A. Jadi kalau disederhanakan nanti bisa bentuknya bahwa rapat inersi itu C kali U. Di mana C itu laju cahaya, U itu adalah rapat inersi. Ingat, ada besaran-besaran lain. Itu tadi ada K, itu adalah konstanta gelombang di sebelah kanan bawah. K sama dengan 2pi per lambda, di mana lambda itu adalah panjang gelombang. Omega itu kecepatan sudut 2pi per T, karena seperti sama dengan F, sehingga omega juga sama dengan 2pi F. Nah, laju gelombang elektromagnetik di setiap medium, bisa lihat rumus di bawah gambar, P sama dengan per akar epsilon mu 0, di mana di udara telah didapatkan bahwa kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ingat bahwa dari rumus di atas, EM itu adalah amplitudo medan listrik, BM itu amplitudo medan magnet, C kecepatan lambat cahaya di ruang lambat 3 kali 10 8, U itu dapat inersi gelombang, S itu intensitas gelombang elektromagnetik. Jadi begitu adik-adik, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan untuk melihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang gelombang elektromagnetik dari data yang ada. Dari persamaan diketahui yaitu EM amplitudo maksimumnya 350 volt per meter, K-nya 10/5, omeganya 4pi 10/15, ditanyakan panjang gelombang berapa, B amplitudo medan magnetnya BM berapa. Ingat tadi dari rumus sebelumnya, K sama dengan 2pi per lambda. Ingat rumus yang kanan atas, lambda sama dengan 2pi per K. Masukkan angkanya, lambda sama dengan 2pi per 10/5, ganti pi-nya 3,14, dapatkan lambdanya yaitu 6,28 10/5 meter. Nomor B, untuk mencari amplitudo medan magnet, ingat rumus sebelumnya bahwa amplitudo medan listrik per amplitudo medan magnet sama dengan laju cahaya, sama dengan C. Kalikan silang, BM sama dengan EM per C. Masukkan angkanya, 350 per 3 kali 98, diperolehlah amplitudo medan magnetnya 2,5 10/5 Tesla. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan penerapan gelombang elektromagnetik. Sebelumnya telah kita pelajari yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Adapun penerapan gelombang elektromagnetik sebagai berikut. Gelombang radio yaitu untuk komunikasi. Microwave digunakan diantaranya dalam open microwave, komunikasi satelit. Sinar merah digunakan antara lain kendali jarak jauh, pencitra termal, kendali inframerah. Sedangkan cahaya tampak ini adalah dasar bagi semua makhluk hidup untuk melihat sesuatu. Sinar ultraviolet digunakan untuk desinfeksi medis, verifikasi uang kertas palsu, pengukuran jarak, kemudian deteksi cacat di bidang teknik. Sedangkan sinar X untuk fotografi CT, sinar gamma digunakan untuk pengobatan, krim bunuh kanker, membuat atom melompat untuk menghasilkan sinar baru. Gitu adik-adik, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan efek Doppler pada gelombang elektromagnetik. Sebelumnya adik-adik sudah belajar yaitu efek Doppler pada gelombang bunyi. Di mana pada gelombang bunyi frekuensi yang diamati tergantung dari jenis mediumnya. Karena gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik yaitu merambat memerlukan medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik merambat tidak memerlukan medium. Pada gelombang bunyi itu medium mempengaruhi frekuensi yang didengar. Sedangkan pada gelombang elektromagnetik hanya dipengaruhi oleh pengamat dan yang diamati. Nah, lihat gambar yang di tengah-tengah itu ada objek bergerak dengan kelajuan pi memanjangkan frekuensi F0. Diamati oleh pengamat. Nah, untuk gerak saling mendekati, lihat yang paling kiri diperoleh bahwa frekuensi yang diamati F sama dengan akar 1 plus pi per C per 1 min P
Pi per C kali F0. Nah, untuk gerak saling menjauh, diperoleh bahwa F sama dengan akar 1 min Pi per C per 1 plus Pi per C kali F0. Di mana Pi itu kecepatan sumber cahaya, F0 frekuensi yang dipancarkan oleh sumber, C laju cahaya, F frekuensi yang diambil oleh pengamat. Di sini juga berlaku bahwa C sama dengan F kali lambda, C juga sama dengan F0 kali lambda 0. Jadi gitu adik, efek Doppler pada gelombang bunyi. Mari kita lihat contoh berikutnya. Sampai jumpa. Mari adik lanjutkan contoh berikut. Dari data yang ada, lambda 0 diketahui 600 nanometer, lambda 1800 nanometer, ditanyakan pi kecepatannya berapa? Jawab, karena di sini saling menjauh, sehingga berlaku bahwa F sama dengan akar 1 min pi per C per 1 plus pi per C kali F0. Atau bisa disederhanakan menjadi F per F0 kuadrat sama dengan 1 min pi per C per 1 plus pi per C. Untuk memudahkan perhitungan, kita misalkan bahwa lihat yang di bawah, pi per C sama dengan X. Masukkan kembali yang kanan tengah. F per F0 kuadrat sama dengan 1 min X per 1 plus X. Nah, ingat bahwa F C per lambda. C-nya coret, ketemulah yang paling kanan atas. Lambda 0 per lambda kuadrat sama dengan 1 min X per 1 plus X. Ingat coret nolnya, diperoleh bahwa 2 per 5 kuadrat sama dengan 1 min X per 1 plus X. Sederhanakan. 4 per 25 sama dengan 1 min X per 1 plus X. Kalikan silang, diperoleh bahwa 4 plus 4X sama dengan 25 min 25X. Sederhanakan 29X sama dengan 21. Sehingga X-nya diperoleh 21 per 29. Masukkan kembali X-nya, ganti dengan pi per C. Jadi pi sama dengan C kali X. Maka diperoleh pi sama dengan 3 kali 10 8 kali 21 per 29 diperoleh 2,172 10 pangkat 8 meter sekon. Jadi begitu adik, tidak sulit. Silahkan nanti mencoba soal berikut untuk memberikan pemahaman. Jangan lupa komen dan subscribe. Semua motivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.